warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Ya, alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun dalam keadaan daring, ya, masih karena pandemi virus corona atau COVID-19. Semoga kalian tetap sehat semua. Ya, kita lanjutkan pelajaran kita di materi yang kedua. Kemarin di materi pertama kita sudah membahas apa yang namanya administrasi, ya kan? Administrasi itu kemarin sudah ada pengertiannya, ya. Terdapat dua pengertian administrasi, yaitu administrasi dalam arti yang sempit, ya, yaitu kegiatan penyusunan dan pencatatan sebuah data dan informasi dengan sistematis yang bertujuan untuk menyediakan berbagai keterangan dan juga memudahkan untuk memperolehnya kembali, baik sebagian ataupun keseluruhan. Jadi administrasi itu yang arti sempit adalah kegiatan tulis menulis atau mencatat semua kegiatan yang sudah dilakukan, sehingga nanti apabila data-data itu dibutuhkan bisa dicari lagi, bisa dikumpulkan lagi. Itu administrasi dalam arti yang sempit, ya. Misalkan kalau kita di toko kita membuat nota, orang menjual barang kemudian membuat notanya dibuat rangkap dua, yang satu dikasihkan kepada konsumen, yang satu dikasihkan dibawa oleh tokonya. Nah, suatu saat ternyata konsumennya menemui barang yang dibeli itu tidak sesuai, maka akan dikembalikan ke toko yang menerima. Biasanya mungkin orangnya ganti, tapi karena ada kertasnya, ada surat notanya tadi, bisa sebagai bukti, loh kemarin saya beli di sini, ini notanya seperti ini, ada catatan seperti ini. Nah, itu yang namanya contoh yang namanya administrasi dalam arti yang sempit. Kemudian kalau administrasi dalam arti luas adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama yang dilakukan oleh suatu kelompok berdasarkan pembagian tugas atau kerja dengan mendayagunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk menggapai suatu tujuan tertentu. Nah, sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, yang direncanakan, kemudian dilakukan bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi di arti luas ini, administrasi adalah sebagai sebuah kegiatan baik dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan kemudian evaluasi. Itu semuanya masuk ke dalam administrasi. Sedangkan unsur-unsur administrasi itu tadi ada tiga, yaitu ada kegiatannya, ada kerjasamanya, dan ada sumber daya pendukung. Jadi kalau kita sudah belajar bekerja sesuai dengan administrasi, maka mau tidak mau kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu pengertian administrasi. Kemudian ada pun kegiatan yang bisa dilakukan dalam administrasi itu meliputi melayani pelaksanaan kegiatan dari suatu unit kerja. Jadi administrasi itu melayani. Kita sebagai seorang kasir itu kan melayani konsumen. Konsumennya butuh apa? Oh, butuh dihitungkan. Nah, kita layani. Bagaimana cara melayaninya? Ya dengan sebaik-baiknya. Ya. Kita akan belajar yang namanya SOP, Standar Operating Procedure. Itu kita akan belajar, oh SOP-nya gini, ada 2U 3S, ya. SIS 2U 3S, ya. Apa 2U 3S? Nah, kita semuanya nanti harus tahu. Sebagai seorang kasir semua harus tahu 2U 3S itu gimana, ya. 2U, ucapkan salam, ya. Kemudian sebutkan uang yang harus dibayar, sebutkan uang yang dibayar, sebutkan kembalian, dan ucapkan terima kasih. 2U 3S itu SOP administrasi dalam rangka melayani. Nanti kita akan praktek bersama-sama. Kemudian yang kedua, kegiatan dalam administrasi itu menyediakan berbagai informasi atau data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan atau kebijakan. Ya, yang namanya informasi harus disediakan. Misalnya apa? Kan tadi yang namanya toko mengumpulkan nota dikumpulkan, ya. Nah, dari nota itu akan bisa diambil data barang apa yang paling laris di sini, barang apa yang tidak laris di sini. Nanti bisa untuk pengambilan keputusan, nanti kulaannya akan berapa, ya, membeli lagi
barang yang tersebut, misalkan mie ya. Mie instan itu dalam 1 minggu habis berapa? Katakan habis 10 dus, maka kulaannya berapa? Nah, dapat informasi 10 dus lakunya itu dari mana? Ya dari data yang diperoleh dari administrasi itu tadi. Kemudian yang ketiga, membantu kelancaran tugas sehari-hari dalam sebuah unit kerja. Jadi supaya lancar pekerjaannya maka harus dibantu dengan adanya administrasi. Ya, gitu. Kemudian administrasi dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan. Nah, ini kemarin yang 6 itu ya, kamu kan sudah mencatat semuanya dan sudah kamu screenshot di tugas yang kemarin. Kalau kalian kemarin belum mengumpulkan tugas, ya sekarang kumpulkan, dicari tugasnya yang kemarin ya. Kemudian tugasnya apa yang kemarin, mencatat, terus di screenshot atau di foto, dikirimkan lagi. Masih saya tunggu ya. Jadi sama Pak Ipin prinsipnya seperti itu Pak Ipin. Kalau kamu punya tugas jangan sampai tidak dikerjakan, karena nanti akan mempersulit kalian di masa-masa yang akan datang. Demikian pula di dunia kerja nanti kamu juga akan seperti itu. Kalau dikasih tugas ya harus dikerjakan, jangan sampai tugas itu ditinggalkan dengan alasan apapun. Walaupun telat nggak apa-apa, yang penting dikerjakan ya. Yang pertama, kegiatan administrasi itu adalah menghimpun ya, artinya mengumpulkan segala keterangan yang berserakan. Jadi dikumpulkan dulu, nota-nota dikumpulkan, kwitansi dikumpulkan, itu kegiatannya di bidang administrasi. Kemudian mencatat, dicatat. Kegiatannya apa? Dicatat. Oh, belinya apa? Beli gula 2 kilo, ya harus dicatat. Dicatat di mana? Di dalam nota, di dalam bukti transaksi. Kemudian mengolah, memperbanyak, menyalin atau membuat informasi yang menjadi lebih baru sehingga lebih berguna. Diolah, dijumlah ya, dijadikan satu. Kemudian menggandakan ya, nanti kita akan belajar kenapa yang namanya nota itu dibuatnya rangkap 2 atau rangkap 3. Gunanya apa? Nanti ada manfaatnya. Nota kok ada rangkap 3, itu untuk siapa saja? Untuk konsumen, untuk produsen, untuk bagian gudang, untuk bagian akuntansi. Fungsinya apa? Nah, itu nanti fungsi administrasi. Kemudian mengirim ya, menyampaikan dari pihak satu ke pihak lain. Ini saya mau ngirim barang, buktinya apa ini? Ini barangnya, ini buktinya. Nah, ini buktinya. Nah, ini kalau mau mengirim barang jangan sampai mengirim barang cuma dikasihkan barangnya ada, nggak ada buktinya ya. Tidak ada administrasinya, nanti dianggap amburadul. Kemudian yang terakhir adalah menaruh, artinya kegiatan meletakkan ke tempat tertentu dengan maksud supaya mudah untuk ditemukan kembali. Jadi berkas-berkas administrasi itu harus ditaruh, ditempatkan di tempat yang sesuai sehingga dalam mencarinya nanti akan lebih mudah. Kemudian ya, manfaat dari kegiatan atau administrasi, manfaat atau tujuan dari administrasi. Yang pertama adalah memantau kegiatan-kegiatan administrasi perusahaannya. Jadi perusahaan yang baik itu adalah perusahaan yang administrasinya tertata dengan rapi. Nggak ada yang namanya perusahaan besar tapi nggak pernah mencatat, itu nggak ada. Ya, kamu juga kayak gitu. Kamu kalau mau jadi orang pinter tapi nggak pernah mencatat, itu sama juga bohong ya, karena saya lihat maka saya lupa, saya dengar maka saya lupa, maka harus dicatat ya. Orang yang maju itu adalah orang yang suka mencatat, tapi kalau orang yang nggak pernah mencatat ya jadi orang apa lah ya. Kalau kamu pengen maju, banyak catat buku, banyak baca buku, banyak dicatat, banyak diambil dari intisari buku itu. Kemudian yang kedua, tujuan dari administrasi adalah mengevaluasi kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Kegiatan-kegiatan kemarin itu seperti apa? Karena sudah ada catatannya, maka bisa dievaluasi. Oh, ternyata yang namanya barang ini nggak laku, maka kalau pulaan nggak usah banyak-banyak. Oh, ternyata yang namanya barang ini kok laris sekali. Nah, itu kan harus perlu dievaluasi. Oh, ternyata barang ini gampang busuk. Oh, barang ini ternyata awet.
oh barang ini harganya lagi naik, oh sekarang orang butuhnya ini dievaluasi apalagi di zaman seperti ini ya, COVID ini kan harus cepat sekali, zaman itu berubah. Kemudian untuk yang ketiga, untuk menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya, ya. Kegiatan-kegiatan yang akan datang itu bisa diambil keputusan itu dari kegiatan-kegiatan yang masa lalu. Jadi pengambilan keputusan itu diambil dari kegiatan-kegiatan yang masa lalu. Kemarin itu seperti apa? Nah, besok maka saya akan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Jadi yang namanya administrasi itu supaya data-data itu tidak hilang, diamankan. Ada buktinya. Oh, apa kemarin saya membeli ke sana? Nah, buktinya apa? Oh, buktinya ini. Apa kemarin kamu beli di sini? Mana nggak ada notanya? Apa barang ini kemarin kamu beli dari sini? Nah, itu kan harus ada buktinya, harus ada pengamannya. Oke, demikian sedikit pengertian dari administrasi. Ya, kita masih ada di awal-awal, ya masih banyak teorinya. Untuk hari ini nggak ada tugas, tapi kamu harus menyelesaikan tugas yang kemarin, karena kemarin masih ada beberapa anak yang belum mengumpulkan tugas. Silakan dimasukkan ke dalam tugasnya kemarin. Kamu foto catatan kamu, kemudian dikirimkan, diupload. Yang belum bisa upload diusahakan sekarang upload. Semoga sinyalnya bisa baik, bisa untuk mengupload foto catatan yang sudah diberikan sama Pak Ipin. Oke, demikian pembelajaran kita yang kedua saat ini. Semoga kalian tetap sehat, kalian tetap semangat, dan Boyolali segera hijau, sehingga kita bisa bertemu kembali di media ya secara bertatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.